Ayat 29 dari Matius 8. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ya. Jadi ketika orang-orang gila ini dirasuki oleh roh jahat, dan pada saat Yesus mendarat di Garada, ya, maka saudara-saudara yang di Gadara maksud saya, ya, maka ya orang gila yang dirasuki roh jahat ini datang kepada Yesus dan mereka berkata, "Apakah urusanmu dengan kami, wahai anak Allah?" Jadi ternyata setan juga, iblis juga mengenal siapa Yesus, yakni dialah anak Allah itu sendiri. Ada yang berkata bahwa pengakuan dari seorang musuh adalah pengakuan yang paling jujur, saudara ya. Jadi musuh-musuhnya Yesus, yakni setan-setan itu sendiri, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, anak Allah artinya apa? Saya selalu mengatakan ini bahwa anak Allah itu artinya Allah, ya. Karena saudara-saudara, Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, yakni Allah. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan berarti Yesus lebih kecil dari Allah Bapa, tidak. Ya, istilah anak Allah ini hanya membedakan Yesus dengan pribadi yang pertama, yakni Allah Bapa dalam ketritunggalan itu, karena Yesus sendiri adalah pribadi yang kedua, saudara. Dan orang berkata kepada saya, "Pak Pendeta, kalau Yesus benar-benar adalah Allah, kenapa Allah itu berdoa?" Ya, memang saya sudah membuat video pendek mengenai hal ini, ya. Dan saya lihat di sana ada begitu banyak respon, ya, ada begitu banyak komentar yang masuk ketika saya mengupload video ini. Jadi Yesus itu berdoa, saudara-saudara, bukan berarti Yesus itu lemah. Kan ada yang bilang begitu. Kalau Yesus berdoa berarti Yesus sementara memohon. Kalau Yesus sementara memohon berarti Yesus ini lemah. Dan karena Yesus lemah, itu berarti Yesus bukan Allah, ya. Saya selalu menyampaikan bahwa di dalam Alkitab itu, ya, kita tidak bisa, ya, menggunakan ayat-ayat yang menuliskan kemanusiaan Yesus untuk menentang ketuhanannya. Karena orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur yang pertama adalah natur Allah, dia sepenuhnya Allah, dan natur yang kedua adalah manusia, dia sepenuhnya manusia. Jadi Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tidak ada, saudara-saudara, pribadi manusia seperti Yesus sebelum dia dan sesudah dia. Tidak akan ada, ya. Kalau kita nonton, ya, film-film superhero Marvel, ya, dan sebagainya, saya pikir film-film itu terinspirasi dari, ya, manusia uniknya Yesus, ya kan, ya, di mana Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tapi kalau kita nonton film-film tersebut, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa setiap tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang ada itu setengah dewa, setengah manusia. Sedangkan Yesus bukan setengah Allah dan setengah manusia, tidak. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itulah sebabnya kenapa di Alkitab kita akan menemukan, saudara-saudara, ya, tulisan-tulisan yang menuliskan atau menyinggung tentang kemanusiaannya, dan ada juga tulisan-tulisan yang menyinggung tentang ketuhanannya. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat yang menuliskan tentang kemanusiaan Yesus untuk menentang kealahannya. Karena kalau kita melakukannya, saudara-saudara, maka Alkitab itu akan penuh, ya, akan menjawab kita dengan penuh ayat yang bertuliskan tentang, ya, tentang ketuhanannya. Ya, orang berkata, "Allah bagaimana kok berdoa, pendeta?" Saya bilang, manusia bagaimana yang Alkitab katakan dia sudah memiliki hadirat bahkan kemuliaan sebelum dunia ada. Yesus kan berdoa kepada Bapa, "Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada." Saya mau tanya, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Tidak ada, kan? Makanya kita tidak boleh menggunakan, ya, sisi-sisi kemanusiaan Yesus untuk menentang kealahannya, karena Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan dia
sepenuhnya manusia. Ya, Anda juga berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau Yesus itu adalah Allah, ya, kenapa Yesus itu disebut sebagai utusan? Ya kan? Nah, kata utusan di dalam Alkitab sekali lagi itu hanya membedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, ketika Yesus itu diutus, tidak ada yang salah dengan ini. Kenapa? Karena Allah Bapa mengutus Allah Anak. Terus salahnya di mana? Nah, ketika Allah Anak diutus oleh Allah Bapa, bukan berarti Allah Anak ini lebih kecil daripada Allah Bapa. Karena ada yang bilang yang mengutus akan jauh lebih besar daripada yang diutus. Yaitu kalau di dunia, kalau presiden mengutus menteri, ya tentulah presiden yang lebih besar daripada menteri. Karena ini masalah jabatan. Tetapi ketika saya ngomong soal Allah Bapa, Allah Anak, ini bukan masalah jabatan, tapi ini masalah hakikat. Ya, maksudnya apa tuh hakikat? Hakikat itu adalah kalau kita ini manusia, ya saya manusia, Yusuf manusia. Itu hakikat kita. Malaikat Jibril, ya malaikat Gabriel dan Mikael, itu hakikatnya malaikat. Ya, kerah, monyet, ya monyet dan dengan gajah itu hakikatnya binatang, ya. Makanya kan ada yang berkata, Pak Pendeta, anak presiden bukan presiden, anak menteri bukan menteri. Maka saya pun menjawab, ya anak manusia bukan, mereka bilang manusia. Anak anjing bukan anjing, anak monyet bukan monyet. Ya, jadi kalau anak Allah ya Allah, saudara. Kalau kita bisa menjadi anak manusia sekaligus manusia, kenapa Yesus tidak bisa menjadi anak Allah dan sekaligus Allah? Ya. Jadi ketika Allah Bapa mengutus Allah Anak, bukan berarti Allah Anak jauh lebih kecil daripada Allah Bapa, tidak, ya. Kata utusan di situ hanya membedakan pribadi yang pertama dan pribadi yang kedua di dalam ketritunggalan daripada Allah itu sendiri. Yang percaya dengan saya katakan amin, ya. Yang ketiga ada yang berkata, Pak Pendeta, kalau Yesus adalah anak Allah, kok Allah mati? Ya memang dia datang ke dalam dunia untuk mati. Itulah sebabnya dia mengambil rupa manusia. Dia menambahkan hakikat manusia ke dalam hakikat Allah yang dia miliki. Karena hanya dalam keadaan manusialah dia bisa mati. Amin. Kalau dia datang dalam ya kealahannya, siapa yang bisa membunuh Allah? Karena Allah itu roh. Hanya dalam keadaan manusialah dia bisa mengalami yang namanya kematian. Ada amin. Ketika saudara-saudara Allah mengambil posisi sebagai penebus dosa manusia, ya kita perlu ingat, ya penebus itu harus memiliki dua syarat. Ini yang selalu saya khotbahkan dan tidak apa-apa saya ulang-ulang. Ya kenapa? Karena pertanyaan yang sama juga seringkali diulang-ulang kepada saya, ya. Karena saudara tidak bosan menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang, maka saya pun tidak akan menjadi bosan menjelaskan pernyataan yang sama berulang-ulang, ya. Jadi saudara-saudara, penebus itu harus memiliki dua sifat. Pertama, dia harus manusia, karena yang berdosa itu manusia. Yang kedua, dia harus tidak berdosa. Nah, kalau cari manusia di muka bumi banyak, mau cari yang tidak berdosa ada enggak? Tidak ada. Ya, saya tadi pagi baca kisah tentang Ayub, ya. Itu kisah yang sangat menyedihkan, saudara-saudara. Ya, ada sahabat Ayub namanya Elifas, menyalahkan Ayub akibat kemalangan yang dialaminya. Elifas yakin bahwa Ayub itu dihukum karena ada dosa, ya. Sehingga saudara-saudara, Elifas mengatakan, malaikat saja tidak ada yang benar di hadapan Allah, ya, apalagi manusia yang tinggal di bawah pondok tanah liat, ya. Jadi tidak bisa ditemukan orang yang tidak berdosa dalam dunia ini. Maka dia yang tidak berdosa, satu-satunya yang tidak berdosa itu cuman Allah loh. Allah yang tidak berdosa, dia mengambil rupa manusia. Maka genapkan manusia yang tidak berdosa menjadi penebus, kan? Allah yang tidak berdosa mengambil rupa manusia menjadi penebus bagi setiap kita. Ya, itulah yang Allah lakukan. Saudara, Yesus itu adalah pribadi yang tidak berdosa, luar biasa loh. Dosa itu ya dilakukan oleh semua kita. Ya, saya bacakan saja ayat ini, ya. Ini ayat yang saya baca tadi pagi sih. Saya waktu baca kisah Ayub saya nangis, saudara. Memang ini kisah Ayub ini sangat menyedihkan, ya. Jadi kalau saudara sementara mengalami kemalangan dalam hidup,
Saya sarankan saudara baca kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 40 tuh. Baca aja saudara sampai selesai. Saya yakin saudara pasti akan mendapatkan kekuatan daripadanya. Nah, kita lihat Ayub pasal yang kelima. Ya. Ayub pasal yang kelima. Ya. Ayub pasal keempat maksud saya. Ayub pasal 4, saya baca ya, ayat yang ke-17. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba-hamba di sini siapa? Nabi-nabi, bahkan rasul-rasul pun. Itu hamba-hambanya loh. Ya, tidak dipercayainya. Kata Alkitab. Ya, kemudian apa lagi? Ya, bahkan malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ya, lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat. Ya, jadi bahkan malaikat pun tersesat. Terbukti malaikat Lucifer tersesat loh. Jadi pribadi yang benar-benar tidak berdosa itu Yesus. Ya, maka dia menjadi penebus setiap kita. Jadi dia mati untuk menebus dosa. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan kok mati? Tidak perlu komen. Itu komen yang sudah basi menurut saya. Kalau kamu percaya dengan kematian Yesus seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka seharusnya kamu juga harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Karena kematian Yesus bukan satu-satunya yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab juga mencatat tentang kebangkitannya. Dan ingat juga saudara-saudara, ada ayat Alkitab mengatakan bahwa segala lidah akan berlutut menyembah Yesus. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya tanya, saudara baca enggak ayat itu? Ada loh ayat itu di Alkitab. Jangan kita tuh kayak, mohon maaf ya, kayak anjing yang membongkar sampah. Ya, kita membongkar Alkitab hanya untuk mendukung pernyataan kita. Ya, kemudian ketika kita menemukan 1-2 ayat yang mendukung pernyataan kita, kita merasa paling pintar sedunia, saudara. Ya, padahal Alkitab itu banyak loh menuliskan tentang ketuhanan daripada Yesus. Ya, di sini ada yang tanya, dia menebus dosa kepada siapa? Ya, nanti saya akan jawab sekaligus di sini ya. Karena memang saya pas ini lagi khotbah mengenai hal ini. Ya, biasanya saya jawab sesudah saya khotbah, tapi tidak apa-apa, saya langsung jawab. Jadi buat hari takwa dengar ya. Ya. Jadi saudara-saudara, ada yang berkata, Pak Pendeta, kan Allah itu kan berkuasa. Allah itu bisa mengampuni dosa begitu saja tanpa perlu ada penebusan. Saudara, betul Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, dia dapat menebus dosa begitu saja. Tapi jangan lupa Allah itu juga maha adil. Ya, kalau Allah tidak adil berarti dia bukan Allah. Keadilan Allah itu dosa harus dihukum. Hukuman harus jatuh di atas dosa. Keadilan Allah harus seperti itu. Kalau Allah yang maha kasih, sebesar apapun dosamu dapat diampuni karena maha kasihnya. Tetapi karena sifatnya yang maha adil, secuil, seiprit apapun dosa kita, itu harus dihakimi. Jadi bagaimana kita merenungkan Allah yang maha kasih sekaligus Allah yang maha adil? Coba, bagaimana Allah yang maha adil itu, sifat Allah yang maha adil, bisa berdamai dengan Allah yang maha kasih dalam satu pribadinya? Bagaimana caranya? Makanya ya, kalau kita belajar ini pelajaran teologi sebenarnya, maka saya berusaha untuk menyederhanakan. Itu ada tarik menarik, seperti ada ketegangan di antara dua sifat Allah ini, yakni maha kasih dan maha adil. Sehingga orang-orang bertanya, bagaimana mungkin ya Allah itu yang maha kasih, yang harus mengampuni dosa sebesar apapun, tetapi dia sekaligus maha adil, harus menghakimi dosa sekecil apapun. Ya. Saya kan pernah tanya ini kepada beberapa teman, tapi mereka tidak bisa menjawab, khususnya teman-teman yang non-Kristen. Bagaimana ya Allahmu yang adalah maha kasih sekaligus maha adil? Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena hanya di dalam kekristenanlah ini bisa dijawab. Ketika Yesus mati atas dosa kita, dia sementara memenuhi keadilan Allah. Dan ketika darahnya ditumpahkan mengampuni dosa kita, dia memenuhi kasih Allah. Jadi Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, terpuaskan di atas kayu salib di mana Yesus mati menanggung dosa. Amin. Jadi ketika Allah menjatuhkan hukuman itu dijatuhkan di atas Yesus, maka keadilan Allah dinyatakan di situ. Ya, orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, adil bagaimana? Kok manusia yang berdosa, Yesus yang dihukum? Ini menjadi tidak adil, saya beritahu ya. Kalau misalkan Yesus dipaksa,
Tapi Yesus tidak dipaksa loh. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Dia berkata kepada Bapa di Taman Getsemani, biarlah kiranya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus menyerahkan dirinya. Dia berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah alasan dia datang ke dalam dunia dan mengalami kematian. Jadi ketika hukuman dijatuhkan atas Yesus, maka keadilan dinyatakan. Ya, jadi ketika hukuman dijatuhkan entah kepada mereka yang berdosa atau kepada mereka yang mau menanggung mereka yang berdosa, itulah keadilan dinyatakan. Ya, kemudian pada akhirnya orang bertanya, Yesus menebus dosa kepada siapa? Saya bisa jawab, Yesus menebus dosa kepada Bapa. Kepada siapa lagi? Ya, Yesus menebus dosa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya. Karena Bapa itu kudus. Allah itu kudus. Ya. Ada yang berkata, jadi kalau begitu Pak Pendeta, apakah hukuman Allah itu lebih tinggi daripada Allah? Ya. Hukuman Allah apakah lebih tinggi daripada Allah? Hukuman Allah tidak lebih tinggi daripada Allah. Kenapa? Karena hukum Allah adalah Allah itu sendiri. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak bisa melanggar dirinya sendiri. Ketika dia berkata bahwa upah dosa adalah maut, itu maut harus terjadi. Karena itu perintah, itu firman. Allah tidak bisa melanggar firmannya sendiri. Upah dosa adalah maut. Makanya saudara, Yesus mengalami maut untuk memenuhi hukum Allah itu sendiri. Ya, jadi saya pikir pertanyaan ini selesai bagi setiap saudara yang menanyakan ya mengenai